Fisika SMP yang akan diperkenalkan meliputi kit optik, kit mekanika, kit panas dan hidrostatika, serta kit listrik dan magnet. Kit optik terdiri atas 1 buku panduan praktikum bagi siswa untuk melaksanakan praktikum optik, 2 buah rel presisi, 1 buah penyambung rel, 2 buah kaki rel, sebuah meja optik, 3 buah tumpakan berpenjepit, 1 buah pemegang lampu bertangkai beserta lampunya, 1 buah pemegang slide diafragma, diafragma 5 celah, diafragma 1 celah, diafragma anak panah, diafragma 4 lubang, sebuah layar tembus cahaya, sebuah cermin kombinasi yang terdiri dari sebuah cermin datar, sebuah cermin cekung, dan sebuah cermin cembung, 1 buah prisma, 1 buah prisma trapesium, 1 buah lensa konteks, 1 buah lensa bikonkav, 3 filter cahaya yang terdiri dari 3 warna, 1 buah lensa cekung-cekung bertangkai dengan fokus 100 mm, 1 buah lensa cembung-cembung dengan fokus ukuran 100 mm, 1 buah lensa cembung-cembung dengan fokus ukuran 200 mm, 1 buah lensa cembung-cembung dengan fokus ukuran 50 mm, sebuah pemegang lilin, sebuah balok kaca, sebuah kaca setengah lingkaran, 1 buah catu daya beserta kabel penghubung positif dan negatif. Pada percobaan kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu tentang pemantulan cahaya. Tujuan percobaan ini adalah untuk menyelidiki sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin datar. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah 2 buah rel presisi, cermin kombinasi yang berupa cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung, lampu bertangkai dengan voltase 12 volt, 1 buah lensa cembung-cembung dengan fokus ukuran 100 mm, tumpakan berpenjepit, meja optik, sebuah mistar, pensil, busur derajat, kertas gambar tebal berukuran folio, sebuah catu daya, kabel penghubung merah, kabel penghubung hitam, pemegang diafragma, diafragma 1 celah. Persiapan yang kita lakukan sebelum melakukan percobaan ini adalah susunlah 2 buah rel presisi dengan penyambung rel, kemudian pasangkan pula 2 buah kaki rel. Letakkan 3 tumpakan berpenjepit pada rel presisi. Kemudian, letakkan meja optik pada rel yang paling ujung.
letakkan lampu bertangkai pada rel presisi. Kemudian dilanjutkan dengan meletakkan lensa fokus berukuran 100 mm. Kemudian kita pasang diafragma satu celah. Kemudian kita letakkan pada rel presisi. Letakkan kertas gambar di atas meja optik yang sebelumnya telah digambar sumbu koordinat XE yang berfungsi sebagai acuan tempat jatuhnya sinar. Letakkan cermin kombinasi di atas kertas gambar. Atur tegangan keluaran sebesar 12 volt dengan jalan memutar saklar keluaran yang berada pada catu daya. Kemudian nyalakan catu daya. Atur sedemikian rupa sehingga sinar yang tampak pada meja optik terlihat lurus. Langkah-langkah percobaan pemantulan cahaya sebagai berikut. Tandai tempat sinar datang pada cermin sebagai titik O. Tandai pula ujung kertas tempat datangnya sinar sebagai titik N. Putarlah cermin bersama-sama dengan kertas searah jarum jam. Tandai pada kertas tempat jatuhnya sinar datang sebagai titik I1 dan tempat jatuhnya sinar pantul sebagai titik R1. Kemudian hubungkan titik O dengan titik I1 dan R1. Ukurlah sudut datang dan sudut pantul yang terbentuk dengan menggunakan busur derajat. Isilah hasil pengukuran pada tabel pengamatan yang telah tersedia. Ulangi percobaan ini dengan mengubah sudut datang minimal untuk 5 sudut yang berbeda. Demikianlah percobaan kita kali ini. Sampai jumpa pada percobaan-percobaan selanjutnya. Pada perjumpaan kita kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu tentang pemantulan cahaya pada bidang lengkung. Tujuan percobaan ini adalah untuk menyelidiki sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung dan pada cermin cembung. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu 2 buah rel presisi,
sebuah meja optik, penyambung rel, 2 buah kaki rel, 3 buah tumpakan berpenjepit, pemegang slide diafragma 5 celah, cermin kombinasi yang terdiri dari cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Lensa fokus ukuran 100 mm, sebuah catu daya, kabel penghubung, sebuah mistar, busur derajat, pensil, pemegang lampu bertangkai beserta lampunya, dan sebuah kertas folio. Letakkan meja optik pada ujung rel presisi, kemudian letakkan lampu bertangkai pada tumpakan berpenjepit, dilanjutkan dengan lensa fokus ukuran 100 mm, diafragma 5 celah, kemudian kita letakkan diafragma 5 celah ini pada tumpakan berpenjepit. Seperti ini. Langkah percobaan selanjutnya, letakkan kertas folio di atas meja optik yang sebelumnya telah kita buat garis pada tengah kertas tersebut. Atur tegangan keluaran sebesar 12 volt dengan jalan memutar saklar keluaran yang berada pada catu daya. Kemudian nyalakan catu daya. Aturlah sedemikian rupa sehingga berkas sinar yang tampak pada meja optik terlihat lurus. Kemudian, letakkan cermin kombinasi di atas meja optik dengan posisi cermin cekung menghadap sumber cahaya. Tandai sinar datang dan sinar pantul dengan menggunakan pensil. Selanjutnya, gambarlah berkas sinar datang dan sinar pantul pada cermin cekung dengan menggunakan mistar dan pensil berwarna. Gambarkan pula cermin cekungnya. Selanjutnya, kita gambarkan sinar pantulnya. Dengan langkah kegiatan yang sama, gantilah cermin cekung dengan cermin cembung. Tandai sinar datang dan sinar pantul dengan menggunakan pensil. Gambarlah pula bidang cermin cembungnya. Selanjutnya,
Gambarlah berkas sinar datang dan sinar pantul pada cermin cembung dengan menggunakan mistar dan pensil berwarna. Demikianlah percobaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada percobaan selanjutnya.